Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah pasca PTS ya nak. Ini adalah bulan terakhir kalian melakukan KBM aktif, karena bulan depan, bulan April, kalian sudah memasuki ujian akhir. Oleh karena itu, saya harapkan lebih fokus lagi dalam belajar, lebih serius lagi dalam sebulan ke depan. Baik, kita lanjutkan pembahasan bahasa Indonesia di bab ke-8 dengan judul Membangun Budaya Literasi dengan Mencintai Buku Non-Fiksi. Jika kalian mendengar kata non-fiksi akan familiar, karena Ustazah pernah menjelaskan tentang buku non-fiksi dibandingkan atau disandingkan dengan fiksi. Jadi ada non-fiksi, ada buku fiksi. Sebelum Ustazah mengingatkan kembali tentang perbedaan dan persamaan keduanya, silakan kalian identifikasi terlebih dahulu buku-buku di bawah ini. Apakah termasuk fiksi ataukah non-fiksi? Ada buku Hujan karya Terelie dan ada Inspirasi dan Motivasi Bob Sadino. Yang mana yang fiksi, yang mana yang non-fiksi? Baik, Hujan adalah tulisan fiksi, sedangkan Inspirasi dan Motivasi Bob Sadino adalah teks non-fiksi. Lanjut ya. Yang kedua, Surat Kecil untuk Tuhan dan Menjadi Sukses di Usia Muda. Menurut kalian, yang mana yang merupakan tulisan fiksi? Yang mana? Oke, Surat Kecil untuk Tuhan. Berarti yang satu lagi, yaitu Menjadi Sukses di Usia Muda, adalah tulisan non-fiksi. Baik, bagus, masih ingat ya. Lanjut lagi, yang ketiga kita bandingkan Diari Ciki Fauzi, Inspirasi Muslimah Muda, dan Robohnya Surau Kami. Kenapa Ustazah ambil buku Ciki Fauzi ini? Karena kalian bisa melihat di buku paketnya ya nak, halaman 229. Di situ ada Diari Ciki Fauzi. Berarti dengan kata lain bahwa buku Diari Ciki Fauzi merupakan teks non-fiksi atau buku non-fiksi. Sedangkan Robohnya Surau Kami adalah cerita fiksi. Setelah kalian mengidentifikasi masing-masing buku yang sudah dijelaskan, bisakah menuliskan apa perbedaannya? Ini sebenarnya tinggal mengingat saja nak, karena kalian pernah mendapatkan materi ini sebelumnya. Ingat, saya berikan di sini bahwa buku fiksi adalah imajinasi pengarangnya, sehingga ceritanya bersifat fiktif. Sedangkan buku non-fiksi itu bersifat atau berisi kisah nyata, bersumber dari fakta dan data, sehingga tulisan di dalamnya bersifat objektif. Sedangkan karena buku fiksi ini adalah imajinasi pengarang, oleh karena itu isi bukunya atau ceritanya bersifat subjektif, tergantung dari siapa pengarangnya. Jadi masing-masing pengarang akan punya subjektivitas terhadap cerita-cerita yang mereka tulis, gitu ya. Jadi perlu diingat nih, jangan lupa non-fiksi nyata, data, fakta, fiksi, imajinasi, fiktif. Itu ya nak. Di pembahasan kali ini Ustazah Putri akan coba untuk menjelaskan tentang unsur-unsur buku fiksi maupun unsur-unsur buku non-fiksi. Silakan dibuka halaman 230. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poin ya, unsur-unsur baik dari fiksi ataupun non-fiksi yang akan ditemukan dalam buku fiksi maupun non-fiksi. Kita lihat dulu ya nak, pelan-pelan. Di buku fiksi dan non-fiksi sama-sama memiliki sampul buku nomor 1. Betul, ada di bagian paling depan, biasa disebut dengan cover. Jadi kedua-duanya punya. Kemudian yang kedua adalah pokok bab buku pada unsur fiksi.
Dan buku non-fiksi pun memiliki pokok bab buku. Jadi ada bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Sama-sama. Berarti poin 1 dan 2 adalah persamaannya. Jadi keduanya memiliki sampul buku dan pokok bab buku. Kemudian bagaimana dengan poin yang ketiga, yaitu judul bab? Dan judul bab dan subbab. Ternyata ada perbedaannya, Nak. Jika di buku fiksi, judul bab adalah opsional, jadi bisa ada, bisa tidak. Sedangkan di unsur buku non-fiksi, bab itu pasti ada, dan di dalam bab-bab itu ada subbab. Yang dimaksud dengan subbab adalah seperti anak dari bab-bab itu. Misalnya bab 1. Ini misalnya salah satu contoh buku non-fiksi itu kan buku pelajaran ya, Nak. Kalian lihat saja buku bahasa Indonesia kalian nih. Lihat daftar isi, ada bab. Misalnya lihat bab yang sekarang kita bahas adalah bab 8, yaitu membangun budaya literasi dengan mencintai buku non-fiksi. Ini babnya. Sedangkan subbabnya adalah anaknya. Ada poin A, B, C, D. Itu adalah yang disebut dengan subbab. Jadi pada buku non-fiksi akan ada bab serta subbab. Sedangkan pada buku fiksi babnya itu bisa ada, bisa tidak. Sedangkan subbabnya tidak ada. Ya kalau yang tidak ada babnya berarti subbabnya otomatis tidak ada. Jadi dalam ini adalah sebuah perbedaan nih, mulai ada perbedaan. Dalam buku fiksi judul bab adalah opsional, dalam buku non-fiksi judul bab itu pasti ada dan disertai dengan subbab. Ya. Kemudian poin yang keempat juga perbedaannya. Dalam buku fiksi karena berbentuk cerita, ada rangkaian peristiwa, ada latar, ada tokoh. Oleh karena itu di unsur buku fiksi kita bisa menemukan tokoh dan penokohan. Ada tokoh yang baik, tokoh yang jahat, protagonis atau antagonis. Sedangkan di unsur buku non-fiksi kita tidak ada unsur itu, Nak. Karena ini bukan cerita, buku non-fiksi tapi berdasarkan fakta atau kenyataan, sehingga unsur bukunya langsung saja disebut dengan isi bukunya. Bukan tokoh dan penokohan. Bukan, itu hanya ada di buku fiksi. Karena buku fiksi cerita. Ya, di unsur buku non-fiksi tidak ada tokoh dan penokohan, namun ditulis dengan isi buku. Sedangkan di unsur buku fiksi yang kelima adalah tema cerita. Otomatis karena buku fiksi ini kan cerita, pasti ada temanya. Sedangkan buku non-fiksi bukan cerita, jadi langsung saja ditulis dengan cara menyajikan isi bukunya. Misalnya dengan bahasa yang baku atau dengan bahasa yang akademis, sesuai dengan buku yang ditulis. Jika di dalam buku bahasa Indonesia ini, buku paket kalian, itu berarti cara menyajikan bukunya adalah dengan bahasa baku. Ya, dengan bahasa baku. Disesuaikan dengan targetnya yaitu untuk pembelajar. Jadi bahasanya bahan ajar, jadi bahasanya harus baku. Kemudian di poin ke-6 adalah bahasa yang digunakan. Sama nih, sama-sama mempunyai bahasa yang digunakan. Di dalam buku non-fiksi, bahasa yang digunakan juga disesuaikan dengan apa? Dengan usia dan juga dengan usia dan dengan apa ya namanya? Di sini disesuaikan dengan bidangnya, bukan bidang, apa sih? Dengan bukunya itu tentang apa? Jadi disesuaikan. Itulah yang disebut dengan bahasa yang digunakan. Jadi yang bisa dipahami oleh pembaca. Begitupun sama ya di buku fiksi. Bahasa yang digunakan juga bahasa yang dipahami oleh pembaca, disesuaikan dengan usia, sesuai dengan judulnya berarti, dan yang mudah dipahami. Itu adalah unsur bahasa yang digunakan mencakup tentang itu. Sedangkan yang terakhir adalah perbedaannya. Beda. Kalau di buku fiksi penyajian alur cerita, tentu saja ya Nak, seperti sudah Ustazah Putri jelaskan bahwa di buku fiksi ini cerita, ada klimaks, ada konflik, makanya ada alur ceritanya. Dari mulai orientasi, kemudian komunikasi, naik menjadi evaluasi, kemudian resolusi.
dan seterusnya. Itu adalah alur cerita. Sedangkan di non-fiksi, karena bukan merupakan cerita, berarti tidak ada alur cerita. Tetapi kalau di unsur buku non-fiksi adanya adalah sistematika penulisannya. Sistematika penulisan bisa seperti ini tadi ya nak, bab dan subbab gitu ya. Nah ini adalah sistematika penulisan. Ada sampul, halaman judul, jadi urutannya. Hak cipta, kalian buka deh buku bahasa Indonesianya, pasti begitu ya. Sampul, cover, halaman judul, kemudian hak cipta ya. Ini adalah urutannya. Kata pengantar, daftar isi buku ada dari bab berapa sampai bab berapa, glosarium. Nah ini glosarium akan Ustazah jelaskan nanti ya. Jadi glosarium bisa ada bisa tidak, begitupun dengan indeks, bisa ada bisa tidak, lampiran pun bisa ada bisa tidak. Tetapi di buku bahasa ini, buku bahasa kalian, bahasa Indonesia, tidak ada glosarium dan tidak ada indeks serta lampiran. Jadi hanya sampai daftar pustaka. Itu merupakan urutannya. Jadi sistematika penulisan buku non-fiksi adalah berupa 1, 2, 3, 4 itu tadi ya, sampul, halaman judul, hak cipta. Nah, untuk contoh tentang glosarium itu seperti ini nak. Jadi glosarium itu adalah kumpulan kata-kata ya, kumpulan kata-kata yang yang ada di sebuah buku. Di sini contohnya ini sebenarnya adalah, nah ini ada glosarium nih, buku ilmu pengetahuan sosial. Tapi kalau di bahasa Indonesia tidak ada, tidak apa-apa nak, karena ini adalah pilihan ya, bisa ada bisa tidak. Glosarium terdiri dari beberapa kata dan arti atau maknanya. Itu ya, maknanya ada di buku itu. Itu adalah yang disebut dengan glosarium. Penjelasannya, jadi ada daftar kata dan penjelasannya. Sedangkan tadi yang dimaksud dengan indeks adalah sama daftar kata, tetapi dia ditulisnya berdasarkan abjad A, B, C, D, E. Nah ini dari abjad E. Sama daftar kata juga, tetapi dia diikuti oleh ada petunjuk halamannya, jadi lebih mudah untuk pembaca ya. Kira-kira kalau ada kata epidermi, epidemiologi, epidermis, ini buku tentang apa yo? Ya, tentang IPA atau biologi. Jadi di situ ada langsung halamannya nak, kalau di indeks topiknya, halamannya. Nah, jadi kalian bisa ada nomor halaman, bisa langsung menemukan. Sedangkan glosarium hanya kata-kata dan maknanya. Baik. Jadi berikut adalah unsur-unsur yang bisa kita temukan, unsur buku yang ada di cerita fiksi atau non fiksi. Ada yang sama, ada yang beda. Itu yang perlu kalian ingatkan ya, atau kalian ingat. Syukron ya nak. Sekian penjelasan dari Ustazah, semoga mudah dipahami dan bisa terus teringat ya, bisa terus ada di memori kalian dan semoga bermanfaat. Mari kita akhiri sesi bahasa Indonesia kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.